Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu di ibadah online. Sebentar kita akan mulai ibadah sekolah minggu online. Untuk adik-adik, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hai dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan menaikkan pujian Yesus Jagoanku. Ada Power Rangers, ada Doraemon, hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satya Baja Hitam orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Adik-adik tahu Tuhan Yesus sayang sama adik-adik? Adik-adik sayang sama Tuhan Yesus? Kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, kita mau naikkan pujian sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
disayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau datang sama Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita mau lipat tangan kita mau bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik, kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita mau ulang dari awal. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, katakan Bapakku datang. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Mari kita mau belajar untuk menyembah Tuhan Yesus.
Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau lebih lagi. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Apalagi kita mau katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan kita, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau selalu menyertai kami Bapa. Tuhan, kami sudah Tuhan memuji, memuliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan, Kau yang sertai kami Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau yang memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kita semua? Pasti baik-baik ya di rumah ya. Nah, untuk minggu ini kita masih ibadah online di rumah masing-masing. Tapi walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat, memuji, membaca firman Tuhan, oke? Nah, hari ini Kak Emil mau cerita. Kita dengerin baik-baik ya, oke? Kita dengerin baik-baik ya. Pasang telinganya, siapin Alkitabnya, oke? Nah, kakak hari ini mau cerita tentang temanya mengucap syukur. Yes, mengucap syukur dulu. Coba adik-adik coba tanya ke papa, ke mama, ke kakak. Apa sih mengucap syukur itu? Coba tanya ya, oke? Udah ditanya, kakak mau kasih tiga arti mengucap syukur menurut kakak. Artinya itu yang pertama, berterima kasih. Di sini siapa yang suka berterima kasih? Pasti semuanya suka berterima kasih, benar? Kalau misalnya kita nerima sesuatu dari mama, nih mama kasih untuk kalian uang jajan, nah kalian pasti bilangnya apa? Terima kasih. Nah arti yang kedua itu Kak Emil kasih berserah sama Tuhan sepenuhnya. Nah di saat kita bersyukur, di saat kita mengucap syukur, di saat kita berterima kasih sama Tuhan, kita pasti berserah sepenuhnya sama Tuhan. Nah arti yang ketiga kakak kasih arti selalu menerima keadaan.
Nah, apa artinya selalu menerima keadaan? Selalu menerima keadaan itu gini contohnya. Misalnya pada saat adik-adik misalnya lagi ngerjain PR. Ternyata PR-nya tuh susah banget, susah. Pokoknya adik-adik nggak bisa deh. Aduh aku nggak bisa loh PR ini, aduh aku harus gimana ya gitu. Terus tiba-tiba kebesokan harinya adik-adik udah ngerjain tuh semampunya adik-adik PR itu. Tapi ternyata di besokan harinya pas dinilai sama guru, nilainya nggak maksimal. Nah pada saat itu adik-adik harus nerima keadaan adik-adik apapun itu. Nah karena apa? Itu adalah kemampuan adik-adik. Kita harus tetap mengucap syukur. Nah untuk ayat hari ini kakak mau kasih ayat ke kalian. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Kejadian pasal 37 dan Kejadian pasal 45. Nah, untuk adik-adik yang punya Alkitab di rumah dan yang pasti punya di rumah, adik-adik boleh baca Kejadian pasal 37 dan 45. Tapi sekarang kakak mau ngeringkas nih tentang apa sih di Kejadian pasal 37 itu, apa sih di Kejadian pasal 45 gitu kan. Nih, kakak sekarang ringkas ya di satu video yang berikut ini. Oke, lihat baik-baik ya. Cekidot. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu,
Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, gimana? Gimana? Udah lihat belum videonya? Nah, di video itu ceritanya ada seorang ayah. Ayahnya itu sayang banget. Gimana? Sayang banget sama anaknya. Tapi anaknya itu bukan cuma satu, tapi banyak banget. Ya nggak sih? Lihat kita ada berapa? Hah? Nah, di sini ayahnya itu namanya siapa ya? Namanya Yakub, bener namanya Yakub. Nah, tadi yang dikasih itu loh pakaian yang indah itu apa namanya? Siapa ya? Yusuf, bener Yusuf. Nah, tadi si Yusuf itu dikasih jubah yang indah atau pakaian yang indah. Di sini siapa adik-adik yang pernah dikasih pakaian yang indah sama orang tuanya? Pasti semuanya pakai pakaian yang indah setiap hari. Pasti orang tuanya memberikan yang terbaik. Nah, ini ceritanya si Yakub tadi dikasih sama bapaknya jubah yang indah banget. Udah lihat kan tadi dipakai sama Yusufnya. Warna-warni, panjang. Yusufnya seneng gak? Pasti seneng. Nah, tapi karena di situ banyak kakak-kakaknya yang lain, kakak-kakaknya merasa iri, merasa kok cuma Yakub aja sih yang dikasih, tapi aku kok gak dikasih. Terus lagi ngomong lagi, iya kok kenapa dia doang yang dikasih, aku kok gak dikasih, katanya gitu. Waduh, kakak-kakaknya iri sama Yusuf. Aduh, gimana ya? Nah, karena kakak-kakaknya iri itu, kakak-kakak jadinya marah, jadinya benci sama si Yusuf. Aduh, kasihan ya si Yusuf. Nah, tapi bukan karena benci, bukan karena marah aja. Tapi kakak-kakaknya itu merencanakan yang jahat sama Yusuf. Nah, si Yusuf tadi gimana? Dibuang ke sumur. Waduh, bayangin ya teman-teman, adik-adik ya. Nih, adik-adik sendirian, masih kecil, terus dibuang ke sumur. Aduh, kalau kakak sih sedih banget, pasti kakak takut banget. Udah gitu sumurnya tuh sepi, gelap, kecil, ya nggak? Pernah ngeliat sumur gak? Pasti pernah kan? Nah, bayangin itu Yusuf dibuang ke sumur, tapi sumurnya nggak ada air ya adik-adik. Udah dia dibuang ke sumur aja udah sedih banget rasanya. Nah, abis itu si Yusuf dijual. Waduh, dijual ke Mesir loh adik-adik. Waduh, sedih banget. Udah dibuang ke sumur, dijual. Waduh, rasanya dijual itu kayak mana ya? Wah, udah dijual itu ke Mesir, itu jauh banget dari rumahnya. Otomatis Yusuf nggak tahu kalau, aduh, aku di mana? Wah, aku di Mesir, aku jauh dari orang tua aku. Wah, itu sedih banget jadi Yusuf, ya nggak sih? Nah, setelah dibuang ke Mesir, si Yusuf tadi, tapi Tuhan Yesus pakai Yusuf luar biasa. Wah, luar biasa loh Tuhan kita. Nah, di Mesir
si Yusuf dijadikan pemimpin. Wah, padahal dia tadi dibuang, dia dijual, tapi dia jadi pemimpin. Hebat gak Tuhan kita? Hebat ya, coba mana jempolnya? Wah, hebat Tuhan kita. Pemimpin itu apa sih adik-adik? Coba kamu dengar. Pemimpin itu apa ya? Pemimpin itu orang yang berkuasa. Terus dia baik hati, dia pinter, dia disukai sama banyak orang. Terus si Yusuf ini seorang pemimpin yang bijaksana. Semenjak dia jadi pemimpin di Mesir, wah semuanya makanan, gandum, pokoknya semuanya banyak. Wow, hebat ya. Nah, pada suatu ketika udah lama gitu. Terus terjadilah kelaparan. Nah, tahu nggak kelaparan kayak mana? Enak nggak kalau kelaparan? Pasti nggak ya? Nggak enak ya, bener ya. Wah, terjadi di kelaparan di seluruh negeri, termasuk di Mesir. Wah, tapi karena tadi si Yusufnya pintar, si Yusufnya bijaksana, jadinya di Mesir gak ada yang namanya kelaparan karena semuanya terpenuhi. Waduh, hebat ya Yusuf ya. Terus tadi masih ada saudara-saudaranya dan papanya si Yusuf tadi, namanya si Yakub tadi. Nah, mereka kan tinggalnya berbeda dari si Yusuf, bukan di Mesir mereka. Nah, mereka juga kelaparan. Aduh, kami lapar Pak, katanya. Tapi kita nggak ada makanan lagi, kita harus kayak mana, katanya gitu. Kata kakak-kakaknya si Yusuf. Nah, si papa-papanya bilang, ya udah anak-anakku, kalian pergi aja ke Mesir, beli bahan makanan di sana. Akhirnya kakak-kakaknya si Yusuf tadi pergi ke Mesir. Waduh, pergi jalan ke Mesir, jauh banget Mesir itu. Udah jalan ke Mesir, dia lagi beli gandum, dia lagi beli roti, dia lagi beli segalanya yang bisa dimakan nantinya. Tahu-taunya si Yusuf ngeliat dari jauh. Itu kayak kakak-kakak aku. Wah, itu kayak kakak-kakak aku yang waktu membuang aku. Waduh, gitu kata si Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Wah, coba kamu tanya dulu. Gimana adik-adik kalau posisinya sebagai Yusuf? Pasti adik-adik, aku gak mau negor dia. Aku gak mau ngelihat lagi kakak-kakak aku karena dia udah jahat sama aku. Aku gak mau ngelihat dia, aku gak mau negor dia. Tapi karena si Yusuf ini, wah luar biasa deh pokoknya. Dia akhirnya negor si kakak-kakaknya loh. Wah, hebat gak? Dia bisa negor ke kakaknya tanpa dia caci maki, tanpa dia marah-marah. Dia gak mungkin negornya kayak gini. Kakak-kakak, ngapain kalian kesini? Sana-sana pergi. Dia gak kayak gitu. Dia negor, hai kakak-kakakku, katanya. Wah, hebat ya Yusuf ya. Nah, dia berani negor saudaranya. Nah, sebelum kakak lanjut ke yang selanjutnya, yuk kita baca ayat firman Tuhan. Satu ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba buka dulu Alkitabnya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, udah dibaca sama-sama. Nah, lewat kisah Yusuf tadi, apa hubungannya sama ayat ini? Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, apapun itu. Mau kita lagi suka
suka, mau kita lagi senang, mau kita lagi duka, mau kita lagi susah, mau kita lagi sedih, kita harus mengucap syukur. Gimana gimana ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, contohnya nih, kalau kita lagi marah sama saudara kita, sama kakak kita pasti, udah aku males, udah aku gak mau negor-negor dia lagi. Buat apa? Dia kan buat aku kesel gitu kan, pasti ya. Nah, tapi di sini Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Seperti Yusuf, walaupun dia marah, dia kesel, tapi dia tetap menegur saudaranya dengan kasih sayang. Nah, begitu juga di dalam keluarga kita. Kita harus mengucap syukur nih atas keluarga kita. Karena keluarga adalah tempat yang paling nyaman, ya kan? Tempat yang kita gak bisa lupain kapanpun itu. Sampai kapanpun itu kita gak bisa lupain keluarga kita. Bener? Bener ya? Nah, karena di keluarga itu kita bisa belajar banyak. Kita bisa disayangi sama papa mama kita bisa bertanya sama papa mama kita bisa mendapatkan kasih sayang. Waduh, banyak banget kan kita bisa belajar dari keluarga kita, dari papa mama. Misalnya kalau kita lagi kesel sama adik kita atau adik kita yang nggak mau dengerin omongan kita, tapi kita harus sayang. Di situ kita belajar untuk mengucap syukur. Nah, sekarang kakak membuat sesuatu nih dari cerita kakak tadi. Nah, adik-adik boleh siapin ya. Oke, nih kakak sebutin bahan-bahannya yang kita butuhin. Yang pertama, ada kertas folio. Nih, kertas folionya kayak gini. Oke, taruh lagi. Terus yang selanjutnya kita butuh origami. Origaminya warna-warni ya. Boleh warna apapun, itu kesukaan adik-adik. Oke? Udah gitu abis origami kita butuh gunting. Nah, gunting kalau yang kelas kecil, kalau yang adik-adik kelas kecil dibantuin sama mama-mamanya ya. Ada lem. Terus boleh kalau nggak ada lem, boleh pakai double tip. Terus tali apa aja boleh, nggak harus tali kayak gini ya. Udah gitu pena, oke. Nah, sekarang kita mau buat yang pertama bentuk seperti ini. Kita mau buat jubahnya si Yusuf tadi yang dikasih papanya. Nah, ini kita mau buat seperti ini ya. Nih kakak, kita sama-sama buat. Gini, pertama si kertasnya kita lipat jadi 2. Kita lipat jadi 2. Sampai berbentuk seperti ini kertasnya. Nah, gini ya. Kita lipat jadi 2. Udah gitu, kita gunting. Kakak udah buat polanya di sini. Nah, polanya kayak gini adik-adik. Nah, tunggu bentar. Udah gitu kita gunting ya. Nah, udah tadi bentuk pola kita gunting jadinya seperti ini, setengah jubah. Oke, sekarang kita buka lipatan yang tadi. Nah, jadi kan, nih sama kan sama yang ini. Udah kita gunting. Nah, sekarang kita tempelin origaminya. Origaminya boleh dipotong-potong kayak gini dulu. Dipotong-potong kayak gini, kecil-kecil, terserah kalian mau dipotong kecil-kecil kayak gini, apa mau dari seperti ini kalian sobek-sobek, boleh. Terus udah gitu dikasih lem, terus ditempel origaminya. Origaminya ini kakak buat yang contohnya untuk yang di robek-robek ya. Nah, udah misalnya kayak gini kita tempel sampai banyak.
Terus udah di sini satu sisi ini penuh dengan origami warna-warni yang menandakan jubah Yusuf itu indah banget ya nggak sih? Tadi lihat videonya kan? Nah, yang belakangnya boleh kita kasih love. Love kayak gini, ditempel di sini. Nah, udah ditempel kayak gini. Untuk yang kelas besar bisa nih tambahin ayat Alkitab. Yang tadi kakak kasih tahu ayat Alkitabnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Nah, ditulis di kertas, ditempel di sininya. Udah jadi kayak gini, udah ditempel semuanya, udah beres. Adik-adik boleh pasang tali supaya bisa digantung. Nih kakak punya contohnya yang udah jadi. Tara. Nah, gini ya. Ini tampak depannya, tampak si jubahnya si Yusuf tadi. Nah, kalau kita pegang ininya kita bisa bolak-balik. Tuh. Ini udah kakak tempel love-nya sama tulisan ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke. Udah beres. Kalau udah selesai, yuk ini bisa adik-adik bisa adik-adik bisa gantungin di pintu ataupun di paku bisa. Oke. Untuk hari ini itu aja dari kakak. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah mengajarkan kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kakak mau kasih tahu pengumuman. Untuk minggu depan kita masih ada ibadah online Abilayur jam 10:30. Jangan lupa ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.